Nah, bagaimana misalnya efeknya ketika Gen Z atau generasi milenial yang memahami di ruang digital, terutama anak-anak PMI yang saya bilang Gen Z tadi, Yes. kemudian tidak memahami juga dampak buruk dari ruang digital. Nah, bagaimana misalnya apa jaminannya anak-anak PMI yang dikenal moderat, kemudian tiba-tiba di ruang digital dia jadi intoleran, non moderat? Nggak ada jaminannya. Apalagi dengan konteks kaderisasi saat ini yang kita kaderisasinya sangat tidak ideologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan kami di podcast Bir Kuning. Saya Jelanti Hinur selaku host pada podcast kali ini. Dan juga podcast kali ini orang kedatangan tamu yang luar biasa ataupun narasumber yang luar biasa. Seorang dosen di salah satu universitas di Kota Gorontalo yaitu di IAIN. Dan juga beliau sekarang menjadi Mabincap atau Majelis Pembina Cabang PMI Kota Gorontalo. Dan kemarin juga baru saja dilantik sebagai pengurus pusat di Gerakan Pemudaan Surya itu. Saya sapa dengan hormat Kak Donald Tungkagi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman jika ingin ngopi, duduk santai, bisa langsung ke Random Coffee. Di sini menyediakan kopi yang enak lah, teman-teman, sahabat-sahabat. Mungkin Kak, pertama sebelum kita masuk pada tema kali ini yaitu PMII dan moderatisme di ruang digital. Mungkin pertama dulu, apa kesibukannya Kak akhir-akhir ini? Seperti biasa, saya sebagai dosen juga abdi negara. Jadi tugas saya mengajar, kemudian sesekali melakukan tridharma perguruan tinggi yang lain, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sisanya ya ikut terlibat aktif dalam beberapa organisasi. Salah satunya ya kalau diundang PMI seperti ini ya, ini bagian dari pengabdian terhadap masyarakat. Ini Kak, mungkin langsung saja. Ketika bicara PMII dan moderatisme di ruang digital, mungkin hal pertama yang akan saya tanyakan, bagaimana pandangan Kak tentang perkembangan teknologi sekarang? Saya kira anak PMI saat ini itu anak PMI yang bisa dibilang sebagai homo digital. Kenapa? Karena berbeda dengan PMI sebelumnya, terutama PMI yang sejak didirikan. Itu PMI sejak didirikan hingga Orde Baru, pasca Orde Baru, itu adalah bagaimana menghadirkan masyarakat pinggiran ke dalam arus utama dalam percakapan nasional maupun global, atau menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Nah saat ini, terutama pasca reformasi dan ketika digitalisasi mulai merembak di hampir semua elemen kehidupan kita, bahkan tidak bisa dibilang tidak ada lagi unsur di dalam kehidupan kita yang tidak terdigitalisasi. Bahkan kita mau pesan makanan pun, kita tinggal tiduran boleh pesan makanan dan sebagainya. Sudah seperti itu digitalisasi. Nah, itu bisa sebagai fenomena ini ya, pisau bermata dua, bisa punya dampak positif, bisa punya dampak negatif. Nah, anak PMI saat ini kan anak rata-rata adalah generasi Gen Z. Kamu umur apa, kelahiran tahun berapa? 2000 Kak. 2000. Nah, Gen Z itu kelahirannya dari 96 ke atas. 96 ke atas. Sampai 2010. Itu Gen Z. Kalau saya termasuk milenial. Karena saya milenial lahir tahun 90-an sampai 95. Nah, Gen Z itu adalah generasi kalian itu. Generasi saya juga, karena generasi di milenial akhir itu adalah generasi digital native namanya. Generasi yang apa istilahnya kesehariannya hidup dengan digitalisasi. Nah, apalagi Gen Z itu seakan-akan Gen Z itu dia hidup berteman, bahkan hidup bersama dengan digital. Kamu kan tidak ada yang pernah ngajarin kamu ini kan, cara ngoperasi HP, laptop dan sebagainya. Dengan sendirinya tahu kan, tahu main Facebook, tahu main Twitter, tahu main Instagram dan sebagainya. Itu digital native namanya. Kita hidup dengan digital, ruang digital. Nah, kalau kita bicara data misalnya dalam konteks Indonesia saat ini, Gen Z itu sekitar 27% dari 271 juta penduduk.
Kalau milenial 25%. Ini Gen Z sama milenial itu saingan. Tapi intinya bahwa dua generasi ini yang mayoritas jadi penduduk Indonesia. Itu sekitar 50% lebih. Nah, bagaimana misalnya efeknya ketika Gen Z atau generasi milenial yang memahami di ruang digital, terutama anak-anak PMI yang saya bilang Gen Z tadi, Yes. kemudian tidak memahami juga dampak buruk dari ruang digital. Itu kita akan menghadapi bonus demografi, tapi bukannya positif, tapi negatif. Malah negatif ya. Itu efeknya kira-kira. Karena di masa depan, semua hal itu akan terdigitalisasi. Saat ini misalnya, di Cina, itu misalnya contoh kasus ya, orang bayaran itu sudah jarang yang bayaran pakai uang uang visual atau uang kertas dan sebagainya. Udah nggak ada. Di Guangzhou itu kayak nggak salah ya. Ini mohon koreksi kalau memang saya sempat baca bahwa udah 3 tahun masyarakatnya nggak pegang uang koin dan karena bayarnya udah pakai kayak QRIS kita lah dan sebagainya. Oh iya. Sekarang juga sudah mulai ada ini rupiah, digital rupiah dan sebagainya. Nah, ini saya bilang kalau ini tidak ditangkap oleh PMI sebagai apa istilahnya, sebagai isu utama, bagaimana PMI bisa eksis di ruang digital, saya kira PMI akan tergerus. Itu kira-kira. Tapi begini Kak, kalau dari secara generasi ya kan Kak, ini kalau masuk kampus ini sudah sekitaran kelahiran 2005-2006. Nah, penyakitnya generasi Z itu Kak, yaitu kena mental block, kurang merefleksikan atau bisa memberdayakan kreativitas dari dalam dirinya sendiri, malahan dia hanya dalam kamar dan mengurung diri, tapi aktif di sosial media. Nah itu gejala-gejala semacam itu bagaimana mengatasinya? Ya, inilah efek dari digitalisasi yang salah satunya adalah kadangkala kita sangat sulit untuk memisahkan mana ruang nyata dengan ruang maya atau ruang digital. Nah, kita lihat sendiri misalnya data Hotsuite itu. Data Hotsuite itu menyebutkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan waktunya di ruang digital itu 8 jam 36 menit. Nah, kalau sehari itu 24 jam, kita bahagi 3, itu ada 8 jam kan? Iya kan? Jadi 8 jam idealnya kita tidur, 8 jam idealnya kita beraktivitas, dan 8 jam kita beristirahat. Kerja itu kan 8 jam. Kemudian tidur itu 8 jam. Kemudian sisanya beraktivitas. Nah, hasil data dari Hotsuite, rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan setiap harinya di ruang digital itu 8 jam 36 menit. Lebih dari sepertiga. Nah, bayangkan misalnya, orang itu tidur, melek paling hanya 7 jam lebih, 7 jam setengah, karena dan ruang digital 8 jam 36 menit. Bahkan ada yang lebih sampai 12 jam. Ada yang sangat habit sampai 12 jam dia melek di ruang digital. Nah, ruang digital itu punya sisi negatif ketika itu tidak dikelola dengan baik, ketika kita tidak mampu kontrol dengan baik. Karena gini, Gen Z misalnya, untuk apa? Kalau bidang saya itu nyasarnya keagamaan, karena studi agama ya. Itu anak-anak Gen Z itu untuk beragama, mereka sangat terpengaruh oleh informasi-informasi di ruang digital. Malah banyak anak-anak yang belajar agama itu ruang digital. Misalnya gini, berapa banyak justru anak-anak yang pasca atau Gen Z itu terpapar radikalisme itu di ruang digital. Di Gorontalo misalnya, ada data yang saya tidak bisa ungkapkan secara spesifik. Itu sempat ada ditangkap generasi milenial dan Gen Z itu belajarnya lewat digital, bayatnya digital. Dia tidak jarang keluar rumah, tapi tiba-tiba bisa bikin rakit bom dan sebagainya. Dan itu ketangkap oleh Densus. Se-ekstrim itu. Karena apa gini? Ruang digital tuh orang bisa punya bermuka dua. Dia bisa kelihatan baik kalau di ruang nyata, tapi bisa barbar di ruang digital. Karena dia menganggap bahwa dia bisa punya fake akun yang orang nggak tahu bahwa itu dia. Dia bisa berkamuflase di situ. Siap. Nah, orang yang awalnya dia pernah lihat ya teman-teman kita misalnya, saya punya teman juga yang dia sangat introvert di ruang nyata, di dunia nyata, tapi dia sangat ekstrovert di ruang digital. Dia bisa punya akun sedemikian rupa dan bisa bebas berekspresi apapun. Yang
ketika dia di ruang nyata tidak bisa seperti itu karena sangat introvert. Ketika dia di kamar bisa akses internet, dia bisa sangat anggap saja dalam tanda kutip barbar itu. Bisa sevulgar yang dia bisa bebas ekspresi karena dia menganggap bahwa ketika di ruang maya, di ruang digital itu bukan dia lagi, sesuatu yang berbeda. Makanya saya bilang, dan kita nggak bisa menjamin bahwa anak PMI nggak ada kayak gitu. Iya. Bisa jadi dia introvert di ruang nyata, tapi dia sangat ekstrovert di ruang digital, di ruang maya. Nah, bagaimana misalnya apa jaminannya anak-anak PMI yang dikenal moderat, kemudian tiba-tiba di ruang digital dia jadi intoleran, non moderat? Nggak ada jaminannya. Apalagi dengan konteks kaderisasi saat ini yang kita kaderisasinya sangat tidak ideologis. Aswajanya paling aswaja yang historis dan sebagainya. Nggak paham itu. Ini aswaja tapi bagaimana materi aswaja itu bisa menjadi nalar kita untuk menjadi moderat itu saya lihat belakangan beberapa kali saya lihat kaderisasi di PKD dan sebagainya, aswajanya nggak menyasar itu. Tidak membangunkan nalar moderatisme. Maka saya pikir anak-anak PMI secara surface structure, permukaannya kelihatan moderat aja karena organisasinya PMI. Tapi secara in-depth structure justru intoleran. Jangan-jangan. Apalagi ketika dia menemukan ruang yang dia tidak menampilkan dirinya secara ansih itu, dirinya secara benar bahwa dirinya itu. Ruang digital itu kan apa istilahnya fake sebenarnya. Dan dia menampilkan bukan dirinya tapi diri yang lain. Dan diri yang lain itu justru diri yang intoleran. Akhirnya dia sembarang menyebar hoax dan sebagainya, bikin propaganda dan sebagainya. Makanya butuh PMI itu menyasar juga ruang digital, minimal di satu hal. Jangan ekonomi dulu, jangan politik dulu dan sebagainya, tapi ranah moderatisme. Itu yang ingin dalam podcast ini saya tawarkan. Karena itu memang berbahaya. Karena anak-anak Gen Z itu sangat terikat sekali narasi keagamaannya dengan apa yang beredar di ruang digital. Iya Kak, ini juga Kak, Baudrillard juga sudah 20-30 tahun sebelumnya sudah menjelaskannya tentang ketika ruang digital ini merajalela atau masuk ke seluruh seluk-beluk masyarakat, maka sudah susah untuk memisahkan mana ruang fisik, mana ruang simulakra itu. Iya, simulakra. Nah, ini Kak menarik yang Kak sebutkan tadi. Jadi bagaimana mengkonstruksi antara sifat atau sikap moderatisme dalam digital itu Kak? Oh, oke. Nah, menarik ini Kak. Oke. Silakan. Saya di negara kita, ini saya nyisip juga ini, mohon maaf. Saya instruktur moderasi beragama. Instruktur nasional moderasi beragama. Saya juga fasilitator moderasi beragama, karena itu Kemenak sebagai leading sektornya. Maka nalar ini saya coba tawarkan ke PMI. Siapa? Jadi negara itu punya program namanya moderasi beragama. Tapi moderasi beragama, termasuk salah satu saran saya adalah moderasi beragama saat ini, karena ini baru, konsep baru, jadi sejak tahun 2019, tawarannya baru di ruang nyata. Saya waktu instruktur nasional kemarin baru menawarkan urgensi moderasi beragama di ruang digital. Nah, karena bagi saya, karena data-data tadi bahwa sepertiga lebih kehidupan masyarakat kita itu lebih banyak di ruang digital ketimbang di ruang nyata. Sisanya itu buat tidur sebenarnya. Bahkan waktu tidur itu yang harusnya 8 jam, tinggal jadi 4 jam. Ketambahan untuk ruang tadi, ruang maya tadi. Ruang digital tadi. Ruang maya. Malam nggak tidur, tapi jelang subuh baru tidur. Habis itu bangun pagi untuk kerja. Sisanya itu kayak gitu juga. Bahkan orang bisa sampai 12 jam untuk di dunia maya. Nah, saya menawarkan itu karena moderasi beragama, ini program ini tidak akan punya efek berdampak apa-apa atau berdampak besar kalau kita tidak menyasar itu. Nah, ini tentunya butuh gerakan civil society. Ya. Karena masyarakat yang belum sadar bahwa gini loh. Kenapa moderasi beragama itu penting? Karena moderasi beragama itu punya nilai-nilai universal. Anggap saja nilai-nilai universal itu ada 4 indikator, 5 nilai. Ada kemanusiaan, keadilan, kemudian toleran, kemudian penghormatan terhadap tradisi, kemudian akomodatif terhadap budaya, dan komitmen kebangsaan dan sebagainya. Nilai-nilai itu kita bawa ke ruang digital. Maksudnya gini, nalar sederhananya gini, bahwa minimal anak-anak PMI lah itu sadar bahwa apa yang berdosa di dunia maya, di dunia nyata, itu juga berdosa di dunia nyata, di dunia maya. Oh iya. Kesadaran itu seharusnya dibangun. Jadi karena selama ini kesadaran yang dibangun bukan itu, bahwa dunia maya dengan dunia nyata itu berbeda.
dunia nyata mungkin ada rakib atid. Dunia maya nggak ada malaikat pencatat nyawa itu, pencatat amal kebaikan. Minimal kita bawa itu, bahwa kalau kita melakukan berbuat kebohongan, hoax dan sebagainya di dunia maya, di dunia nyata, dosanya sama dengan dunia maya. Malah kalau kita pakai sistem hukum kita, kalau misalnya saya memaki kamu saat ini misalnya, tidak nyala ini, tapi hanya ini dunia nyata, tanpa ada dunia maya. Itu paling hanya 4 bulan atau berapa gitu. Tapi kalau sudah ditampilkan saya memaki kamu di ruang maya dan sebagainya, di ruang digital, kena undang-undang ITE dan itu bisa 5 tahun. Dampaknya justru lebih besar. Makanya mulutmu harimaumu. Minimal untuk membentengi anak-anak PMI untuk berhati-hati di dunia maya, karena efeknya justru lebih besar. Kita lihat bersama 2019 kenapa moderasi beragama hadir. Karena sebelum 2019 itu ada fenomena yang demo besar-besaran, dan efeknya cuma karena isu yang ada di dunia maya. Masyarakat berbondong-bondong datang ke Jakarta pada waktu itu kan efek apa? Efek digital, efek ruang digital. Belajar Arab Spring misalnya. Arab Spring itu terbentuk, itu karena efek ini, Facebook. Nah, kita nggak tahu ke depan nanti, kita bilang NKRI harga mati dan sebagainya, tapi kita sendiri yang bikin propaganda, sehingga di ruang digital menjadi kacau, dan itu berefek di ruang nyata, dan NKRI jadi bubar. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba itu anak PMI ternyata, bukan anak yang lain. Kan tidak ada jaminan untuk itu. Minimal dari PMI juga punya kesadaran itu. Minimal apa? Kesadaran bahwa moderatisme di ruang digital. Syaratnya apa moderatisme itu? Misalnya 4 indikator lah, yang paling sederhana. Ada toleran, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap tradisi. Wujudnya apa di ruang maya, di ruang digital atau ruang maya? Misalnya komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah anak PMI harus punya sikap yang moderat ya, bahwa apapun yang melanggar komitmen kebangsaan, misalnya menolak undang-undang, mengatakan bahwa undang-undang yang dibuat masyarakat di Indonesia itu adalah undang-undang dibuat manusia, bukan undang-undang dibuat Tuhan, maka itu kafir. Yang isu-isu begitu di ruang digital kita harus counter. Anak PMI harus juga ikut mengcounter itu sebagai perwujudan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ejawanta ruang digital. Misalnya ada yang menawarkan tentang khalifah dan sebagainya, khalifah sistem negara harus dirubah menjadi sistem khalifah dan sebagainya. Anak PMI selain membentengi diri untuk itu, juga harus ikut terlibat mengcounter itu. Itu kesadaran moderatisme di ruang digital. Kemudian kedua apa? Toleran. Toleran yang oke, saya nggak setuju. Saya nggak setuju dengan kamu, tapi saya menghargai pendapat kamu yang saya tidak setuju. Mas, agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan. Akhirnya apa? Karena berbeda dan punya sama-sama argumentasi, kita akhirnya toleran terhadap pendapat yang berbeda. Bukan karena kita merasa bahwa ruang digital itu bukan kita bisa pakai akun fake, kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau pikiran kita, kemudian kita serang, tapi justru menyasar apa? Menyasar fisiknya, menyasar keluarganya dan sebagainya. Padahal kita cukup dengan toleran bahwa dia berbeda dengan saya, cukup. Apalagi berhubungan dengan perbedaan agama dan sebagainya. Kemudian kekerasan itu bahkan lebih parah, itu kekerasan di ruang digital. Itu kekerasan verbal namanya. Orang kan misalnya ini, orang kalau ditampar sekali paling 5 menit hilang atau 1 jam hilang. Tapi kalau dihina di ruang digital itu dampaknya luar biasa. Itu kekerasan, namanya kekerasan verbal atau kekerasan visual. Anti kekerasan membuat kita moderat di ruang digital. Misalnya anak PMI punya filter untuk tidak melakukan kekerasan itu, minimal kekerasan verbal atau kekerasan visual. Dan yang terakhir itu penghargaan terhadap tradisi. Penghargaan terhadap tradisi adalah kita menghargai bahwa kita ini tercipta dari berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, punya tradisi berbeda-beda mazhab, punya tradisi yang berbeda-beda. Nah, ruang perjumpaan di ruang digital cukup penghargaan kan bukan berarti menyetujui kan? Penghargaan itu adalah memberikan dia kebebasan untuk menghadirkan apa yang dia yakini di ruang publik, selama itu tidak bertentangan dengan komitmen kebangsaan tadi, tidak bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Saya kira itu jawanta yang paling real dari al-muhafazatu al-akademi sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Artinya apa? Tetap mempertahankan hal yang lama yang baik dan kita mengganti sesuatu yang lebih baik lagi dalam ruang digital atau terdigitalisasi atau globalisasi. Itu tidak ada kan, jarang sekali yang menerjemahkan al-muhafazatul al-akademi sholih wal akhzu bil jadidil aslah itu sebagai digitalisasi kan. Modernitas saat ini digitalisasi.
Tapi ini Kak, kan kita sudah masuk pada zaman post-truth atau pasca kebenaran. Ya, Nah, ada orang-orang itu lebih memilih, lebih mempercayai apa yang disebut dengan informasi daripada kebenaran di belakang informasi itu, Kak. Jadi, kira-kira dalam sikap moderatisme dalam ruang digital bagi anak PMI untuk melawan counter yang post-truth tadi bagaimana, Kak? oke. Post-truth itu ini efek sebenarnya dari digitalisasi. Ya, Efek karena sebenarnya gini, kalau kamu baca The Righteous Mind-nya Jonathan Haidt, itu ada simbolisasi menurut saya menarik. Ada orang menunggang gajah. Gajah itu intuisi, orang yang menunggang gajah itu rasionalitas. Paham ya? ya. Nah, kadangkala kita menganggap bahwa yang mengontrol itu adalah intuisi, rasionalitas, orang yang menunggang gajah. Sebenarnya enggak. Kenyataannya adalah orang yang menunggang itu sekedar menunggang. Dia mengikut gajah kemana aja gajah itu lewat. Begitu juga pikiran kita. Kadangkala, makanya kata Jonathan Haidt, kenapa orang baik itu bisa terpecah karena persoalan agama dan politik. Karena dia mengikuti intuisi, bukan rasionalitas. Jadi orang itu menerima informasi. Kalau ada perbagian 3 otak gitu kan, ada otak krokodil, otak reptil, kemudian lambik sama neokorteks. Neokorteks rasional itu paling belakangan. Orang gara ini selalu terpengaruh oleh ini tadi, yang krokodil itu. Semua berhubungan intuisi itu. Jadi gini, kita buka TikTok misalnya, saya misalnya kadang-kala masih seperti itu. Ketika ada ustadz yang, kalau Gus Baha yang muncul, saya lihat tuh terus patengan. Tapi kalau ustadz lain yang muncul, tiba-tiba saya ganti lagi. Kan seharusnya nggak boleh gitu. Iya. Itu karena intuisi namanya. Itu intuisi. Tanpa sadar kita melakukan itu. Iya kan? Iya. Itu sebenarnya intuisi. Bahwa di ruang digital juga gitu. Kita hanya mencari informasi yang sebenarnya informasi itu hanya membenarkan apa yang di pikiran kita sudah lebih dahulu. Jadi kita sudah punya pikiran, sudah punya bangunan konsep. Nah, yang kita cari di internet itu bukan untuk mencari informasi lain sebagai bandingan, enggak. Informasi untuk membenarkan pikiran kita, persoalannya. Makanya tadi itu yang post-truth dan sebagainya. Karena kita hanya mengikuti bukan kebenaran yang sebenarnya, tapi kebenaran yang menurut kita yakini adalah benar. Itu post-truth namanya. Dan itu efek digital. Dan itu yang bikin kacau. Karena apa? Kita tidak membuka open mind, apalagi open heart sama open will itu. Kita open mind aja kita masih kalah. Tidak moderat dalam pikiran. Nah, moderat dalam pikiran itu sangat bermanfaat sebelum kita ranah di moderat di ruang maya sama di ruang nyata. Persoalannya, kita sadar nggak konsep moderat itu seperti apa? Anak PMI sadar nggak konsep moderat seperti apa? Jangan-jangan, PMI itu organisasi moderat. Tapi ternyata penghuninya belum tentu moderat ternyata. Karena nggak sadar moderat itu seperti apa. Karena kata Nabi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perbuatan atau sebaik-baiknya sikap adalah yang moderat. Awsatuha, moderat itu artinya wasatiyah, yang berada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu kayak wasit, tidak kiri. Kata wasit itu diserap dari kata wasat itu. Artinya di tengah-tengah, tidak memihak. Itu terjemahan dari moderatisme. Moderasio itu, berada di tengah-tengah. Nah, itu konsep-konsep yang saya kira PMI perlu belajar itu untuk menerjemahkan dalam ruang-ruang publik. Iya, benar juga Kak. Karena orang menyikapi bahwasanya orang itu moderat. Akan tetapi ketika orang melihat yang kubu sebelah, orang kayak jijik persoalannya itu. jadi kayak ya apa bedanya kami dengan mereka Kak? Ya tidak ada sikap moderat itu. Nah ini juga Kak. Saya pernah baca bukunya Tom Nichols tentang The Death of Expertise atau matinya kepakaran. Nah, Tom Nichols ini ambil satu contoh matinya kepakaran itu dalam ruang digital juga Kak. Salah satunya begini, orang lebih percaya karena adanya figuritas dari seorang tokoh yang membuat satu fatwa dibandingkan seorang kiai yang memang dari kecil sampai dengan dia besar di dunia pesantren. Nah, anak-anak PMI itu tugasnya untuk mengkanter itu bagaimana Kak kira-kira? Ya pertama kayak anak-anak PMI harus sadar dulu untuk tidak terjerumus ke fakta itu, ke fenomena itu. Intinya gini, kalau pakai Tom Nichols itu kan, The Death of Expertise itu matinya kepakaran itu, sebenarnya itu efek dari ketika semua hal itu bisa diakses publik. Ya. Akhirnya orang dengan tahu sedikit, tapi seakan-akan tahu seluruhnya. Gitu. Itu karena pengaruh Google. Ini sebenarnya Syekh Al-Gugelia itu. Ini pengaruh Syekh Al-Gugelia karena merasa bahwa dia bisa akses dan ternyata jawaban-jawabannya menurut dia semua ada di Google. Makanya dia tidak perlu ini. Dan tadi juga pengaruh
matinya kepakaran itu selain dari dia bisa mengakses banyak informasi di Google, dia juga terjebak dengan dulu sebenarnya itu teori lama sebenarnya. Tom Nichols itu hanya merekonstruksi teori dengan bahasa yang baru. Dulu itu kalau ada konsep yang namanya intelektual kudeksak dulu di apa namanya itu reksos, rekayasa sosial, social engineering. Dulu ada bukunya Jaludin Rahmat yang keren di zaman saya kuliah. Nah, salah satunya adalah ada itu argumentum ad hominem itu. Itu bagian dari ini sebenarnya. Argumentum ad hominem itu ada dia melakukan sesuatu atau memperkuat argumentasinya dengan basisnya tadi figuritas, dalil dan sebagainya. Pokoknya ini ayat Al-Quran, nggak boleh bantah. Atau pokoknya dia tokoh, nggak boleh bantah. Pokoknya apapun dia kata tokoh itu benar. Itu argumentum ad hominem. Oh iya. Nah, itu sebenarnya fallacy, kesalahan berpikir. Nah, Tom Nichols hanya melakukan rekonstruksi dengan fenomena-fenomena saat ini ketika itu masuk di ruang digital. Nah, bagaimana PMI untuk menyikapi itu? Ya pertama sadar dulu. Kan PMI punya ini, sadar diri, sadar posisi, sadar ruang. Yang kemudian ini, PMI jangan sampai ini, meskipun PMI dependen. Tapi dia ingat, dia punya jaringan kultural yang tidak boleh lepas. Dia ini bagian dari subculture, kata Gus Dur. Ya. Dia bagian dari subculture. Subculture apa? Subculture yang, anggap saja rumah bersama NU. NU punya apa? Ada tadi, yang kamu bilang tadi menarik. Kita menganggap moderat, tapi ketika berbeda kelompok saja, kita agak risih dan sebagainya. Itu kamu sudah melanggar apa kata ini, Kiai Ahmad Sadiq. Ukhuwah Islamiyah. Kalau yang berbeda dengan ini. Padahal kita punya berapa konsep tuh? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Perbedaan organisasi itu tidak akan melanggar ini, tidak akan menafikan kita atau tidak akan membatasi kita untuk ukhuwah Islamiyah tadi. PMI hanya sekedar alat kita atau wadah kita untuk berproses. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbaur dengan yang lain. Apalagi lebih besar lagi Watoniyah, dia saudara sebangsa, berbeda agama sebagainya. Apalagi lebih besar lagi Basyariyah, global dan sebagainya. Itu sebenarnya yang hilang ya. Seakan-akan kita karena ketidakmampuan untuk memahami itu dan meresap menjadi jati diri kita, akhirnya apa? Kita mengatakan moderat tapi hanya di bibir, tidak moderat dalam laku diri. Ya, luar biasa Kak. Intinya itu. Jadi intinya ada lagi. Tadi 4 indikator. Sekarang ada namanya 5 nilai. Ada kemanusiaan. Ya. Moderatisme di ruang digital itu salah satunya adalah manusia tadi. Karena intinya adalah sikap bahwa yang berinteraksi dengan kita di ruang digital itu juga manusia. Maka penting untuk memanusiakan manusia yang lain. Kemudian keadilan. Adil dalam artian ini, berimbang secara informasi. Maksudnya jangan hanya informasi yang kita percaya saja. Kita perlu melihat informasi yang kadang-kala belum kita dapat dan sebagainya. Kemudian cari yang maslahat, jangan membawa mudarat. Makanya kalau informasinya itu tidak benar, hoax dan sebagainya, ya stop di kita, jangan disebar lagi sebagainya. Nah, minimal ini, kalau saya pakai ada 3 yang triple filter ala Socrates itu. Kata Socrates ketika kita mendapati informasi dimanapun itu, baik ruang digital atau ruang nyata, itu kita pakai ini. Pertama adalah cari dulu benar, kemudian baik, manfaat. Itu tiga tes ala Socrates. Misalnya kamu punya informasi, saya tanya dulu, ini berita benar nggak? Informasi benar nggak? Kalau kamu bilang, iya ini informasi benar, saya sendiri yang melihatnya, dan sebagainya. Tanya dulu ulang, ini kira-kira baik untuk saya nggak? Atau berita ini baik nggak? Kadang-kadang benar, tapi belum tentu baik. Iya kan? Kalau dia benar, apalagi nggak benar kan, tolak aja. Tapi kalau dia pun benar, tapi belum tentu baik, ya nggak usah diterima. Tapi kalau dia sudah benar dan baik informasinya, tanya lagi, ini manfaat untuk saya apa enggak? Kalau meskipun dia benar dan baik, kalau nggak manfaat ya nggak usah. Apalagi di share-share dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang boleh kita terima itu adalah sudah baik, sudah benar, baik, dan manfaat. Itu mungkin. Itu cara kita untuk memfilter. Ada banyak, ladder of inference dan sebagainya, banyak teorinya. Tapi itu triple test ala Socrates itu yang paling praktis. Siap. Benar, baik, manfaat. Ya. Oke. Itu adalah sebuah wacana tentang PMI dan moderatisme di ruang digital. Mungkin ini bisa menjadi satu pusat kajian bagi teman-teman PMI, sahabat-sahabat PMI, untuk kemudian bagaimana bisa mengimbangi, yaitu perubahan zaman ini yang terus bergerak. Nah,
Mungkin itu Kak. Ya. Terima kasih Kak atas Ini nggak waktunya. bakal selesai kan, Pak? Iya. Ya, Kak. Terima kasih Kak Ya, telah hadir. Dan juga teman-teman kalau ingin ngopi bisa langsung ke Random Coffee di Jalan Jenderal Sudirman. Nah itu saja. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.